Halo saudara, jumpa kembali bersama saya Vidi Batlolone di Gelar Perkara. Lagi-lagi kekerasan seksual terjadi pada anak. Di Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat, seorang bocah perempuan menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan tetangganya. Tak hanya itu, pelaku juga menghilangkan nyawa korban. Mengapa pelaku tega melakukan perbuatan keji tersebut? Dan bagaimana cara agar tindak kekerasan terhadap anak tidak terus terjadi? Kami akan mengulasnya dalam Gelar Perkara pekan ini. Saudara, kasus pencabulan dan pembunuhan terhadap bocah perempuan di Bantar Gebang, Bekasi terungkap setelah warga dan polisi menggerebek rumah pelaku dan menemukan karung berisi jenazah korban di dalam lubang pompa air. Lantas bagaimana pelaku bisa mendekati korban hingga melakukan pencabulan? Ikuti penelusuran jurnalis Kompas TV, Abel Insani. Ini memang dalam sebulan terakhir ini memang pelaku tertarik dengan korban. Jadi pelaku ini memberikan perhatian khusus kepada korban dengan cara berkomunikasi, mengajak bicara si korban dan juga memberikan sejumlah uang sehingga korban pun terpedaya dengan sikap dan perilaku si pelaku seperti itu. Gimana sih Bu keseharian dari pelaku ini Bu? Kesehariannya Bu? Dia nggak keluar Bu, sama tetangga aja dia nggak berkomunikasi. Oh. Iya nggak berkomunikasi. Kerjaannya apa Bu? Dia kerjanya bengkel, itu juga kalau ada yang manggil dia bengkel. Miris, seorang perempuan berumur 9 tahun dicabuli lalu dibunuh dan jasadnya dimasukkan ke dalam karung dan dibuang ke dalam lubang dengan kedalaman 2,5 meter. Hal ini dilakukan oleh lelaki yang tidak bermoral yang sudah berumur 61 tahun. Lalu bagaimana polisi menguak fakta kejahatan ini? Ikuti saya di Gelar Perkara. Awal Juni lalu, warga Kelurahan Ciketing Udik, Bantar Gebang, Kota Bekasi, dikejutkan oleh kasus pembunuhan terhadap bocah perempuan 9 tahun yang dilakukan oleh tetangganya. Pelaku DS memasukkan jenazah korban ke dalam karung, lalu menyembunyikan dalam lubang galian pompa air. Diketahui sebelumnya, pelaku telah mencabuli korban. Perbuatan cabul terhadap anak dan atau kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan meninggal dunia yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat. Tempat kejadian yaitu rumah tersangka di Kampung Ciketing Selatan RT 0307 Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi. Baru-baru ini kami mendatangi lokasi kejadian untuk mengetahui bagaimana bisa pelaku leluasa melakukan perbuatan tidak senonoh pada korban, lalu nekat menghilangkan nyawa sang bocah. Saudara, saat ini saya sudah berada di TKP. Ini merupakan rumah tersangka yang saat ini juga masih ada garis polisi. Ini merupakan bagian depan rumah tersangka. Namun memang untuk korban ini dibuang di bagian belakang rumah. Jadi kita akan coba menelusuri bagian rumah ini dari samping. Ayo kita coba lihat ke belakang bagaimana situasi dan kondisi sebenarnya dari rumah tersangka ini. Memang sepanjang rumah ini memang masih di garis polisi dan terlihat rumah ini masih setengah jadi begitu ya. Artinya memang untuk dindingnya saja ini masih belum ditembok. Nah, lalu ini untuk bagian belakang saya sudah melihat sedikit ada pekarangan yang luasnya memang hanya sekitar 1 kali 1 meter ya. Ini terlihat di sebelah sana. Ini adalah tempat untuk membuang jasad dari korban dengan lubang yang berdiameter kira-kira hanya 50 cm.
Terungkapnya kasus pembunuhan ini bermula saat orang tua korban GH lapor pada ketua RT bahwa anak mereka hilang sejak Jumat 31 Mei. Berdasar keterangan warga yang sempat melihat korban bermain di dekat rumah pelaku, akhirnya pada Sabtu siang orang tua korban bersama dengan warga melakukan pencarian di rumah DS. Meski tak menemukan korban GH, warga yang kadung mencurigai DS lapor ke Polsek Bantar Gebang. Sarminah, salah satu tetangga pelaku DS menyebut, warga makin curiga usai keponakannya mengaku pernah dipanggil DS. Ditambah lagi, warga melihat lubang galian saat menggerebek rumah DS. Itu udah curiga. Pas dengan bocah hilang, ponakan saya ngomong. Saya juga katanya udah 2 kali dipanggil sama dia. Kok kamu baru tahu? Baru lapor sama bapak, sama ibu katanya gitu. Saya takut Bu, bilang sama ibu. Dia udah bilangin, sini dek, sini. Udah dibilangin, dipanggil di situ di pintu, udah 2 kali. Tuh kakak saya curiga, lapor ke RT. Pas ke RT digeledah rumahnya nggak ada apa-apa, tapi cuma ada lubang. Tuh Pak RT sama warga udah curiga, kok ini ada lubang buat apaan gitu kan. Ditanya, ini buat sepiteng Pak gitu. Kok sepiteng di dalam rumah? Emang kamu belum punya sepiteng? Saya mau ganti sepiteng. Kok ini kecil lagi, mau warga sama RT semalam langsung lapor ke Intel, langsung digerebek ke sini. Kasus pencabulan dan pembunuhan yang dialami korban GH membuat warga prihatin. Tak ada yang menyangka pelaku DS yang selama ini dikenal tertutup dan jarang berkomunikasi, tega berbuat keji. Gimana sih Bu keseharian dari pelaku ini Bu? Kesehariannya Bu? Dia nggak keluar Bu. Sama tetangga aja dia nggak berkomunikasi. Oh. Iya, nggak berkomunikasi. Kerjaannya apa Bu? Dia kerjanya bengkel, itu juga kalau ada yang manggil dia bengkel. Gimana ya, orang saya semalam nangis terus, orang kasihan banget, ya Allah itu bocah nasibnya kan sadis banget gitu. Kok ini tetangga saya kok sadis banget, dengar mah dari HP, dari TikTok, di daerah mana-mana. Kok ini di depan rumah saya, pinggir rumah saya udah. Kami mendatangi Polres Metro Bekasi Kota. Polisi menjelaskan ada 2 lubang mencurigakan saat petugas memeriksa rumah tersangka DS. Tak disangka, 1 dari 2 lubang di rumah DS digunakan untuk menyimpan jasad korban. Kami sudah panit Reskrim Polsek Bantar Gebang dipimpin oleh Kapolsek AKP Ririn. Itu memimpin ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap rumah DS. Dicek dari mulai depan, dalam rumah, di samping dan ke belakang. Ternyata di belakang ditemukan ada 1 lubang lainnya, itu kedalaman 2 meter kurang lebih, dan terlihat ada karung. Setelah diangkat oleh anggota Polsek, itu setelah dibuka ternyata bocah berusia 9 tahun ditemukan dalam keadaan sudah meninggal dunia. Seperti itu. Sebelum melancarkan perbuatannya, tersangka DS telah mengincar korban sekitar 1 bulan. Tersangka berusaha mendekati dan memperdaya korban dengan memberikan uang pada korban. Terkait dengan si pelaku DS dengan korban GH, ini awalnya mereka sudah mengenal lebih kurang 1 bulan terakhir. 1 bulan. Iya, yang mana pelaku DS ini sering ketemu dengan korban GH, memberikan perhatian khusus seperti mengajak bicara, terus kemudian memberikan sejumlah uang. Nah, memberikan sejumlah uang ini pelaku DS mengakui sudah 4 kali memberikan sejumlah uang. Yang pertama itu ada Rp5.000, yang kedua 15.000, yang kedua 10.000, yang ketiga 15.000, dan keempat itu 10.000. Polisi menyebut pelaku nekat menghilangkan nyawa korban untuk menutupi perbuatannya. Pelaku DS melakukan kekerasan terhadap anak sehingga mengakibatkan meninggal dunia dan atau pembunuhan. Dengan sengaja pelaku DS membunuh bocah berusia 9 tahun. Dikhawatirkan korban tersebut akan berbicara, kalau seandainya nggak dibunuh dia akan berbicara ke orang tuanya. Saat kami temui, tersangka DS mengaku semua perbuatannya
termasuk memberikan uang pada korban untuk mendekati korban. Bapak itu ngasih gitu ke anaknya, itu udah sejak kapan? Hanya 4 kali saya ngasih. Apa yang dikasih? Ya uang, hanya uang aja. Saya karena dia ngeliat dia sering nggak pernah jajan, ya duduk nongkrong aja, hanya kasihan itu aja saya. Nggak ada lain-lain sih. 4 kali ngasih? Iya. Sejak kapan 4 kali ngasih itu? Ya nggak inget hari-harinya, Pak. Cuma ya memang 4 kali lah saya pernah ngasih. Itu akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. ODS dijerat pasal 80 ayat 3, subsidiar pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak dan atau junto pasal 338 KUHP, yaitu pasal pencabulan disertai dengan kekerasan mengakibatkan anak meninggal dunia dan atau pembunuhan dengan ancaman pidana 15 tahun penjara. Awalnya pelaku atau tersangka ini tidak mengaku telah mencabuli korban, tetapi setelah tim forensik menunjukkan hasil dari otopsi dan menjurus ada pencabulan oleh pelaku, barulah pelaku mengaku bahwa telah mencabuli korban.